Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kematian adalah sesuatu yang pasti datangnya di setiap insan manusia. Kematian adalah sesuatu yang yakin akan dialami oleh setiap yang bernafas ataupun yang mempunyai ruh. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Karena itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat kematian, agar kita tahu dan sadar bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Dunia kamahi lil maqar wa innamahi lil mamar. Duniamu bukan tempat menetap. Duniamu hanya tempat untuk lewat. Karena itu kita harus memperbanyak mengingat kematian agar kita lebih semangat lagi, lebih ingat lagi bahwa kita di dunia hanya tempat kita untuk memperbanyak bekal, memperbanyak amalan yang kita nanti tampilkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah disebutkan dan dicuplik dari kitab Al-Manhajus Sawi dan Tanbihul Muqtarrin. Qala rajulun lil Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Seseorang berkata kepada Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, "Ausini, berikan aku wasiat." Faqala lahu, maka Fudail bertanya kepada orang yang meminta wasiat ini, "Hal mata waliduk, apakah ayahmu sudah mati? Sudah meninggal?" Qala, "Na'am." Ya, ayahku sudah meninggal. Faqala, "Qum anni," menyingkirlah dari hadapanku. Kau keluar daripada rumahku. Qum anni, menyingkirlah daripadaku. Fa inna man yahtaj ila man ya'idhuhu ba'da mauti walidih, karena sesungguhnya orang yang masih butuh terhadap orang yang untuk menasihati dia ba'da mauti walidih, setelah mati ayahnya, setelah kematian ayahnya, la tanfa'uhu mau'izah, tidak akan bermanfaat bagi dia sebuah nasihat. Artinya kematian adalah nasihat yang paling jitu. Kematian adalah nasihat yang paling tepat untuk menyadarkan manusia dari tidurnya yang lelap. Karena Al-Fudail bin Iyad mengatakan, "Fa inna man yahtaj ila man ya'idhu ba'da mauti walidih," karena sesungguhnya orang yang masih butuh kepada orang lain untuk menasehatinya setelah wafat orang tuanya atau ayahnya, la tanfa'uhu mau'izah, tidak akan manfaat lagi nasihat orang lain. Karena itu mari kita memperbanyak mengingat kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda dalam sabdanya yang artinya, perbanyaklah kalian mengingat hadzimil ladzat, penghancur kenikmatan-kenikmatan, yaitu kematian. Karena ketika kita sudah sedikit mengingat kematian, artinya kita sedikit untuk bersemangat, artinya semangat kita lemah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kematianlah nasihat yang paling tepat untuk membangunkan orang dari tidurnya yang lelap, agar dia bersemangat dan sadar bahwa hidup dia di dunia hanya sementara. Hidup dia di dunia dipermisalkan oleh Jibril alaihi salam. Ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi Allah Nuh, ruwiya anna Jibril alaihi salam qala li Nuhin alaihi salam. Jibril bertanya kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam, "Ya atwalal anbiya'i umran," wahai nabi yang paling panjang umurnya, "kaifa wajadta dunia," bagaimana engkau mendapati dunia? Bagaimana pendapatmu tentang dunia? Kata malaikat Jibril kepada Nabi Allah Nuh bertanya. Faqala, "Kadarin laha babani, dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar." Dunia dipermisalkan oleh Nabi Allah Nuh, nabi yang paling panjang umurnya, seperti rumah yang mempunyai dua pintu.
Dakhaltu min ahadihima, aku masuk dari salah satu pintu, wa kharajtu minal akhar, dan aku masuk daripada pintu yang lain. Artinya hidup di dunia hanya singkat. Dunia adalah tempat yang fana, tempat sementara seorang insan manusia. Karena itu marilah kita memperbanyak bekal kita di dalam mengarungi kehidupan ini, agar kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah dan mempunyai bekal yang sangat banyak. Tentu kita tidak mau ketika nanti di akhirat, ketika nanti di hari kiamat, kita melihat seorang teman-teman kita ataupun sanak famili kita ataupun orang-orang lain, mereka membawa bekal yang sangat banyak, membawa amal ibadah yang sangat banyak, sedangkan kita nanti di hari kiamat sendirian, tidak membawa bekal yang cukup, atau mungkin na'udzubillah min dzalik, kita membawa maksiat yang sangat banyak. Ta'ahab lilladzi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi. Bersiap-siaplah kepada sesuatu yang harus pasti engkau akan alami, yang wajib engkau alami, yang pasti engkau akan rasakan. Karena fa innal mauta, karena kematian, miqatul ibadi, tujuan akhir dari seorang hamba. Atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun fa in wa anta bighairi zadi. Apakah engkau ridha, apakah engkau rela ketika engkau melihat dan engkau menjadi tetangga sebuah kaum nanti di hari kiamat, sedangkan mereka mempunyai banyak bekal, sedangkan engkau tanpa bekal, kosong melompong. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita agar kita lebih semangat lagi untuk mengumpulkan bekal nanti di hari kiamat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.